Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Usman Hadi. Kita di seri Master Cam Design X9. Oke. Ini adalah tampilan awal program. Kita akan coba gambar ini sekaligus juga untuk memprogram ya dan memilih inset yang sesuai. Oke. Kita lihat di sini R8, R30, kemudian totalnya adalah 195. Cara menggambar di Mastercam ini akan ada berbeda dengan di SolidWorks maupun Inventor. Kita nggak bisa gambar garis kemudian kita kasih dimensi. Jadi langsung dimensinya sudah jadi. Kita kasih garis bantu dulu, misalnya kita gunakan yang paling besar diameternya adalah 80. Jadi kita pakai ini 40 ya, kan 80 bagi 2. Oke. Kita buatkan garis bantu sepanjang sini, ini bisa dipakai, bisa 195 ya, adalah untuk memudahkan saja. Nah, kalau sudah, saya hilangkan tampilan originnya biar kelihatan garisnya. Kemudian saya juga perlu bantuan garis di sisi terluarnya, ini adalah 46,8 dan pada titik 53,22 ini diameternya harusnya 56,3. Ini kita pakai pedoman untuk membuat tirusnya ini ya. Oke. 46,8. Di sini saya buatkan garis panjang 10. Kemudian offset ini 46,8. 46,8 kita bagi 2 karena setengah dari diameter. Oke. Kemudian di sini diameter pada tirus ini adalah 56,3. Jarak 53,22. 53,22. Oke. Kemudian ketinggiannya adalah 56,3. 56,3 ini dibagi 2 karena setengah diameter. Ini 56,3. Oke. Ini kita pakai panduan untuk membuat tirusannya. Kemudian pada sisi ini 95 ini adalah batasan ya, batasan tirus 95 ke sini. Oke. Nah, ini kita panjangkan. Tidak boleh ada yang aktif ya. Ini ke sini. Oke. Ini nggak terpakai, sudah nggak terpakai ini ya. Jadi kita coba biarkan dulu. Ini nggak terpakai. Ini 64. Kita bisa dapatkan dari offsetnya garis tengah ini 64 bagi 2. Ini ya. Nah, ini panjangnya sekian. Kita buat garisnya biar jelas kayak gini. Oke. Sudah. Pada pertemuannya ini dia R50. Kita lihat di sini adalah R50. Kita buat dengan tangen arch, kemudian pilih dengan titik yang ini ya. Entity to be tangen itu dari sini, kemudian titiknya itu ini. Kita pilih ini, R-nya 50. Oke. Garis yang nggak diperlukan kita hapus. Ini nggak diperlukan. Jadi gambar di Mastercam nggak boleh ada garis double.
kemudian di sini R 300, kemudian ini R8 ya, 300. Kita buat dengan tangen ini, arus tangen, tapi dari center kayak gini, tangen center line. Lebih tangen itu dari ini, kemudian garis senternya ini kita pilih yang ini 300. Oke, pertemuan titik ini kita fillet dengan R8. Oke, sudah. Kemudian ini 37, 38 ya, titik ini ke sini 37, 37. Oke, kemudian 38 ini, tapi garisnya ini nanti diameternya harusnya 80 gitu kan, 80 berarti setengahnya adalah 40 kayak gini. Oke, kita betulkan dengan trim atau bisa langsung dengan ini ya, kita filletnya 2. Jadi tadi itu langsung fillet gitu bisa, tanpa kita trim kayak tadi. Saya contohkan, Ctrl Z ya, kayak gini kan tadi kan ya, itu bisa langsung kita fillet dengan filletnya 2, dari sini ke sini, sini ke sini, pilih yang ngetrim. Oke, sudah. Kemudian ini kan nggak dipakai ya, kita hapus, ini nggak dipakai garisnya, garis ini juga nggak terpakai, sudah selesai. Pada sisi yang ini ya, ini diameternya kan 2,1 tipe ulirnya UNC 8 TPI. Itu kalau saya lihat di internet 2/4 ya, 2/4 dengan 8 TPI, nominal diameternya adalah 57,15. Jadi kita pakai 57,15. Di sini 57,15 dibagi 2 karena ini diameter ya, 57, kita lihat 57,15. Oke, nah ini kan tadi panjangnya kan bisa kita gunakan untuk ini ya. Oke, kemudian di sini chamfer 2 seperti ini. Kita lihat ini kan nggak terpakai ya garisnya ya. Oke, garisnya nggak terpakai. Alur ini 3 2,5, dalamnya 2. 3, kemudian 2,5 alurnya, lebar alur, dalamnya 2. Oke, kita potong yang nggak terpakai, klik, ini Ctrl Z, mestinya kita pakai ini juga bisa ya, ini biar nggak kepotong semua. Oke, ini sudah jadi. Garis yang nggak terpakai bisa kita hapus, bisa ngapus dengan cut, itu bisa. Oke. Nah, dari ini kalau kita kerjakan langsung karena bendanya itu 198
kalau nggak salah ya. Ini kan 195. Maka tidak bisa kita kerjakan langsung sekaligus, kita kerjakan bagian sebelah sini dulu setengah, atau dari sini dulu sampai bagian agak mentok ke sini, sehingga nanti ketika kena proses di sini nanti dia hilang. Bisa dengan facingan dulu atau tidak, lihat di permukaannya ya, permukaannya ini misalnya kita nggak pakai facingan, kita tentukan dulu leave default, kemudian roughing, klik OK. Dari garis ini sampai pada sisi yang ini, oke. Karena ini bisa kita kerjakan dari proses sebelumnya, sehingga nanti bisa persis. Kita klik OK. Kemudian kita pilih path, misalnya ini, kita betulkan dengan edit tool, klik kanan edit tool, kita pilih inset yang kita gunakan. Ya, ketepatan inset yang saya gunakan itu VNMG, cuma dia diameter radiusnya 4 ya, VNMG. Bisa kita pilih VBMT atau apa, tergantung, terserah, yang penting sesuai dengan inset yang digunakan. Ini misalnya saya gunakan VBMT 160404, ini biasa digunakan untuk finishing ya, diameter luarnya 04 itu, kalau 8 itu biasanya untuk roughing. Ini corner radiusnya 04. Kalau sudah sesuai, klik OK. Ini saya biasa menggunakan RPM dan milimeter per menit 100. Kemudian untuk plunge rate arah gini ya, motong ke sana, itu saya gunakan 60. Spindle max spindle speednya saya 700. Kemudian ini home positionnya misalnya dari X 82, biar nggak terlalu jauh, Z nya 300, menyesuaikan yang ada di mesin. Oke. Kemudian roughing parameter, ini bahan yang digunakan stainless steel ya, stainless steel. Saya nggak terlalu berani ya kalau stainless steel. 0,4 itu sudah besar banget ya, saya pakai 0,3 ya. Ini minimum cut depth 0,2. Stock to lift, ini untuk jatah finishing ya, misalnya kita sisakan 0,15 misalnya. Oke, dia dimulai dari entry amount, jaraknya itu misalnya 2,5 atau 3 atau 2 ya, terserah ya. Ini agak mepet ya. In out, cek arah masuknya ke bawah seperti ini, kemudian gini, kemudian outnya keluar persis 90 derajat, karena nanti di sini nanti persis ya soalnya. Oke. Sudah. Kemudian untuk finishing, let's finish. Ini sama dari sini sampai ke titik sini. Ini bisa kita copy dari yang ini, bisa kita rubah finish nantinya. Kita lihat ini sama ya, VBMT 0404. Oke. Ini tadi saya pilih user define 82300. Jadi menyesuaikan mesin, kondisi mesin masing-masing, milimeter RPM. Untuk finishing misalnya fit rate-nya saya pakai 60, kalau lebih halus lagi ya 30. Kemudian spindle speed-nya 700. 760 ini sudah lumayan bagus ya, lumayan bagus. Kalau pengen ya fit rate-nya, kalau pengen lebih halus lagi, ini dikecilkan, spindle speed-nya dinaikkan, intinya kayak gitu.
Sekarang finish parameter, berapa kali dia melakukan finishing, number of finishing misalnya 2 kali. Setiap finishing step of tadi kan kita tinggalkan 1,5 1,5 misalnya ini dibagi 2 berarti 1,5 2 kali 0,75 sekali finishingnya 0,75 misal ya. Kalau pengen lebih halus lagi ya ini sampai 0,0 berapa gitu, itu nanti tipis tergantung perencanaan. In outnya kita samakan dengan yang tadi, oke. Kemudian stop to leave-nya 0. Kalau misalnya disisakan ya tulis di sini disisakan dari ukuran yang ada. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita nggak pakai facing ya. Ini sudah jadi. Untuk sebelah sini, yang sebelah sini kita caranya sama, pilih dari sini sampai ke mana batasnya sini gitu ya, ditambahin batasnya agar nanti termasining. Untuk bagian sini caranya sama, tinggal perencanaannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ini lihat di lead finishnya aja ya. Nah, jadinya nanti kayak gini. Ini jadinya. Jadi dia machining hanya sampai pada garis yang ini saja. Oke. Nah, sekarang penyesuaian G hasil dari programming ini. Kita pilih dulu semua, kemudian kita cari programnya yang akan kita transfer ke mesin. Misalnya namanya sembarang ya. Untuk mesin di punya kita itu dia harusnya TXT. Oke. Kalau NC dia nggak bisa baca di GSK untuk bobot ya. Kalau untuk milling bisa. Ini yang penting. Yang pertama itu adalah prosen, kemudian nomor program nantinya yang akan kita taruh ke mesin. Misalnya nomor programnya nomor 10, berarti 0, 1, 0. Jadi 3 angka. Kemudian ini tidak terbaca. Sampai ke sini tidak terbaca. Jadi mending kita hapus. Bagaimana kalau misalnya terbaca, ini diganti dengan parameter gini kalau nggak salah, kalau di GSK. Jadi kalau ada parameter garis miring itu nanti nggak terbaca, nggak dipermasalahkan, dilewati oleh sistem, tapi dia masih bisa membaca program. Kemudian ini T ini saya pakai biar nanti langsung posisi terpasang. G18 dia tidak terbaca, ingat ya, G18 di mesin kita nggak terbaca, di GSK 928TD itu nggak terbaca, G18 ya. Kemudian G54 tidak terbaca. G54 ini biasanya kan untuk settingan ya, dia sudah di T0 T0101 kayak gitu, settingan offset. Nah, G18 kita cari, G18 itu nggak bisa, maka ini kita cari dengan Ctrl F, nanti muncul tampilan seperti ini, ketik G18 ya, kemudian ini dihapus. Nah, kita cari lagi find next G18 masih ada, jadi nggak boleh ada G18, nggak boleh. Find next 18 ini nggak boleh, nanti dia nggak terbaca di mesin. Nah, the following specific text was not found, sudah nggak ada. Kita lihat di bagian terakhirnya. Kita lihat di bagian terakhir, ini T-nya ini yang saya pakai, atau bisa ditambahkan secara manual. G28 ini tidak perlu. Jadi langsung G0 kita posisikan pada posisi yang hendak kita taruh part itu sebelum dilepas benda kerjanya. Misalnya di X82, kemudian di bawahnya ini kita tambahkan dia pergi ke koordinat Z350. Ini karena mencukupi, mesin saya 1 meter, masih mencukupi.
Terus kemudian yang terakhir sekali itu tidak boleh ada prosentase kayak gini, ada ini dihapus agar nanti bisa dibaca. Nah, ini nanti kalau di copy itu yang tampil itu cuma ini aja, ini numbernya nggak ada. Maka kalau kita pengen ada tulisannya agar nanti jika ada editing itu lebih mudah, insert block number itu nanti maka dia akan ada kayak gini, N5830 ini sudah saya setting per block numbernya itu sekian. Oke, itu dari file properties. Kalau misalnya pengen nota AT agar penambahannya otomatis berapa. Nah, ini yang kita copy, kita save as dalam bentuk txt. Ini yang penting ya, text generic. Nah, kemudian kita tentukan nama dari filenya ini, nama yang terbaca di mesin. Ingat ya, nama yang terbaca di mesin itu tidak boleh nama sembarang. Dia diawali oleh CNC, kemudian 3 angka. 3 angka tadi itu sesuai dengan angka yang ada di sini. Ini kan nomor 10. Oke, ini kalau di mesin saya ya, kalau di mesin yang lain beda ya. CNC 010 seperti ini. Kita lihat disimpan di mana ini. Misalnya saya simpan di My Document ya. CNC 010. Save. Saya buka di My Document. Jadi ini gambarnya seperti ini. Ini kalau kita buka itu dengan teks notepad ya, kita biasa menggunakan notepad. Jadi cari di sini notepad gitu ya, notepad lah, itu notepad app pakai ini. Kalau notepad plus itu biasa langsung masuk ke admin untuk otak-atik administrator. Tapi standarnya itu ada notepad kayak gini. Standar setiap Windows itu mesti ada. Saya pakai notepad. Nah, ini yang kita copy ke mesin. Jadi diawali dari CNC, kemudian nomor programnya. Pada baris yang awal ini jangan lupa, ini tidak boleh ada number ya, tidak boleh ada number. Persen, kemudian namanya sama dengan ini. Persen, namanya sama dengan ini. Jadi CNC 010. Kalau misalnya nomor programnya kita taruh di angka 200, berarti di sini persen 200. Pak, itu kalau saya tulis CNC 10 gitu bisa baca enggak? Enggak bisa baca. Jadi sesuaikan dengan karakternya. Kita save. Oke. Jadi awal ini enggak boleh ada number of program, N berapa, nomor programnya enggak boleh. Nomor baris programnya enggak ada. Langsung diikuti dengan 3 angka. Nah, ini bisa di copy ke mesin CNC. Jadi itu ya. Apakah harus seperti ini? Ya memang harus seperti itu agar bisa dibaca di mesin. Kalau misalnya nggak sesuai ya nanti nggak bisa dibaca. Nah, kalau kita pengen tahu berapa lama permesinan, yang kita klik ini 1 hour 2 menit, 1 jam 2 menit untuk bikin ini. 1 jam 2 menit. Kita akan berjumpa pada seri yang berikutnya, dan untuk yang ini yang pengerjaan sampingnya ini bisa digunakan dengan cara yang sama. Adapun kalau ini bisa dengan path lift plank ini ya, belum turun itu bisa. Itu ada di video saya di Mastercam X5. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.